Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk perkuliahan data warehouse. Pada hari ini akan kita bahas perlunya data warehouse. Nah, kenapa data warehouse itu diperlukan? Jadi timbul pertanyaan, kenapa data warehouse diperlukan? Ya. Data warehouse diperlukan bagi para pengambil keputusan manajemen dari suatu organisasi atau perusahaan. Jadi data warehouse ini memang diperlukan. Kenapa? Dengan adanya data warehouse akan mempermudah pembuatan aplikasi DSS. DSS itu adalah Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Jadi dengan adanya data warehouse ini kita bisa membuat aplikasi penunjang keputusan lebih cepat. Dan EIS atau Executive Information System, sistem informasi eksekutif. Karena memang kegunaan dari data warehouse adalah khusus untuk membuat suatu database yang dapat digunakan untuk mendukung proses analisa bagi para pengambil keputusan. Jadi intinya ini banyak data ya, di gudang data ini kita mempunyai banyak data. Nah, dari data ini akan mempermudah pada saat pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan atau Executive Information System atau sistem informasi eksekutif. Nanti akan kita lihat ya, bagaimana data warehouse ini kaitannya untuk pembuatan aplikasi dari DSS. Karena mengambil keputusan itu kan butuh data ya. Tanpa adanya data, nah ini keputusannya mungkin kurang pas. Tapi dengan adanya data, karena data seperti ini, maka kita ambil keputusan. Ya. Contohnya misalnya ketika kita ingin mem-PHK karyawan ya. Mem-PHK karyawan itu yang alasan yang pertama sering tidak masuk dalam 1 bulan mungkin 5 kali sampai 10 kali, sering terlambat ya. Kemudian apalagi misalnya kinerjanya buruk. Nah, dari data-data yang ada, ini diambil keputusan karyawan tersebut harus dikeluarkan misalnya. Atau karyawan tersebut harus dimotivasi, atau karyawan tersebut harus di-training. Nah, ini kaitannya dengan aplikasi-aplikasi sistem pendukung keputusan. Nah, tugas data warehouse itu apa? Ada 4 di sini tugasnya. Jadi menurut William, tugas data warehouse ada 4. Yang pertama adalah untuk pembuatan laporan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang kedua, tugas data warehouse itu adalah online analytical processing atau OLAP. Yang ketiga, tugas data warehouse itu adalah data mining. Nanti seperti apa kita bahas. Dan tugas data warehouse yang keempat adalah proses informasi eksekutif. Jadi nanti juga akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama pembuatan laporan. Maksudnya apa? Jadi data warehouse di sini memang kegunaannya yang paling umum adalah untuk pembuatan laporan. Ya. Dengan menggunakan query sederhana, query itu perintah untuk menampilkan ya, maka bisa didapatkan laporan per hari, per bulan, per tahun, atau jangka waktu kapanpun yang diinginkan. Contohnya misalkan laporan kehadiran karyawan per hari. Jadi jumlah karyawannya 1000, nanti kita akan tahu mana yang masuk tepat waktu, mana yang kategori terlambat, mana yang kategori tidak hadir. Per bulan kaitannya nanti untuk perhitungan gaji ya, per tahun untuk pemberian bonus ya, atau jangka waktu kapanpun yang diinginkan. Ini tentang pembuatan laporan. Kalau di akademik ya
laporan tentang mahasiswa yang sudah KRS atau belum yang KRS. Ya, kemudian laporan penerimaan mahasiswa baru misalnya. Jadi kita tinggal menggunakan query atau perintah, ya. Perintah select atau perintah apapun. Yang kedua yaitu online analytical processing atau OLAP. Ini apa? Ini adalah jenis perangkat lunak, jadi dia termasuk kategori perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan permintaan terhadap data. Jadi OLAP ini perangkat lunak untuk minta data, ya, dalam bentuk yang kompleks dan bersifat sementara serta sewaktu-waktu. Oke, OLAP memanipulasi dan menganalisis data bervolume besar dari berbagai perspektif atau multidimensi, ya, banyak dimensinya, ya. Oleh karena itu, OLAP seringkali disebut sebagai analisis data multidimensi. Jadi di sini OLAP ini, ya, gunanya untuk meminta data, ya, yang kompleks, ya. Kompleks itu berarti besar, ya, sifatnya sementara. Jadi dari OLAP ini nanti dia akan memanipulasi, ya, memanipulasi itu ya mengubah, menghapus, menambah, ya, dan menganalisis, dianalisis yang volumenya besar dari berbagai perspektif atau multidimensi. Jadi kalau kita sudah melakukan analisis multidimensi itu disebutnya sebagai OLAP. Ya. Nanti mungkin di pertemuan kapan kita akan bahas secara detail tentang OLAP ini. Nah, dengan adanya data warehouse, semua informasi baik detail maupun hasil summary yang dibutuhkan dalam proses analisa mudah dan cepat. Jadi OLAP ini nggak bisa jalan tanpa adanya sebuah data warehouse. Ya. Nah, OLAP ini mendayagunakan konsep data multidimensi dan memungkinkan para pemakai menganalisa data sampai mendetail tanpa mengetikkan satupun perintah SQL. Ini lebih mudah, ya, jadi kategorinya dengan adanya perangkat lunak ini, ya, ini kita tanpa mengetikkan satu perintah pun di SQL. Jadi kita nanti bisa menganalisa, ya, sampai detail. Ya. Hal ini dimungkinkan karena pada konsep multidimensi, maka data yang berupa fakta yang sama bisa dilihat dengan menggunakan fungsi yang berbeda. Nah, fasilitas lain yang ada pada software OLAP adalah fasilitas roll up dan drill down. Drill down itu kemampuan untuk melihat detail dari sebuah informasi, detailnya. Kalau roll up itu hanya yang poin-poin yang penting atau kebalikannya. Itu adalah fasilitas yang ada pada software OLAP, ya, OLAP. Yang ketiga, data mining. Data mining itu merupakan proses untuk menggali. Mining itu artinya menggali, ya. Proses untuk menggali pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak pada data warehouse dengan menggunakan bisa kecerdasan buatan, artificial intelligence, menggunakan statistik dan matematika. Makanya nanti tahapannya di perkuliahan saudara ngambil basis data dulu, tahu tentang basis data. Kemudian nanti basis data di semester 1, ya. Semester 3 saudara ambil mata kuliah data warehouse. Semester 4 di mata kuliah data mining. Ya, kemudian semester 5 apa 6, ya, saya lupa. Itu saudara nanti akan mengambil mata kuliah DSS atau Decision Support System. Jadi memang harus berurutan. Jadi kita nggak bisa menambang data tanpa adanya sebuah data. Nah, selama ini mungkin data absensi, data penjualan di minimarket, itu kan hanya data transaksi, tapi belum pernah kita analisis. Gimana kalau kita analisis? Kecenderungan nanti akan kita bahas, ya, kecenderungan pembeli kenapa, ya, kenapa produk ini lebih laris, ya, kenapa pada hari Minggu misalkan orang lebih banyak beli
susu misalnya, atau lebih banyak beli kopi, lah itu nanti perlu dianalisis. Jadi tidak hanya sekedar data, tapi data itu bisa dianalisis. Nah, dari analisis tersebut nanti bisa menghasilkan sebuah keputusan. Oh, berarti kita lebih banyak, misalnya lebih banyak mengambil kopi dan gula pada hari Minggu misalnya. Nah, data mining ini merupakan teknologi yang diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara data dan pemakainya. Jadi, data mining ini teknologi yang diharapkan menjembatani antara data dan pemakainya. Solusi dari data mining yang diberikan, yang pertama menebak target pasar. Data mining dapat mengelompokkan, istilahnya adalah clustering. Jadi nanti ada klasifikasi, clustering, ya, kemudian ada prediksi, ya, asosiasi, estimasi, itu termasuk kategori data mining. Model-model pembeli dan melakukan klasifikasi terhadap setiap pembeli dalam melakukan klasifikasi terhadap setiap pembeli sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Jadi menebak target pasar. Ya sama ketika kita melihat orang, ya, melihat orang, kita pasarnya mobil, ya kita kira-kira bisa dilihat. Ya. Oh, orangnya kebanyakan seperti ini misalnya, dari tampilan mungkin lebih bagus, ya, dari sisi rapi dan seterusnya. Jadi nebak target pasarnya. Jadi kita bisa menebak targetnya. Oh, mobil ini target pasarnya di mana misalnya? Kalangan dosen misalnya, atau kalangan PNS. Nah, itu nanti dari data mining itu bisa tebak. Nah, itu data ini dibuat dari mana? Dari data yang sudah ada. Data penjualan mobil yang sudah ada, kemudian dianalisis. Oh, ternyata pada bulan Desember itu misalnya para PNS banyak membeli mobil. Kenapa? Karena setelah dapat bonus misalnya. Oh, berarti target pasarnya itu kita PNS di bulan Desember. Oh, karyawan swasta di bulan Juni, karena di bulan Juni itu targetnya terpenuhi sehingga dia dapat bonus. Nah, ini kita bisa menebak target pasar. Yang kedua, data mining itu bisa melihat pola beli dari waktu ke waktu. Jadi digunakan untuk melihat pola beli dari waktu ke waktu. Contohnya misalnya kita punya kebutuhan bulanan, ya. Jadi kita punya kebutuhan bulanan, misalkan tiap bulan kita harus membeli sabun, pasta gigi, ya, kemudian sikat gigi misalnya. Nah, sedangkan kita tiap bulan itu belanjanya di supermarket A. Jadi nanti dari supermarket tersebut, oh bisa melihat, oh atas nama customer ini, itu setiap tanggal 1 sampai tanggal 5, dia pasti belinya ABC misalnya. Jadi, itu. Kemudian tanggal 5 sampai 10, ini belinya ini misalnya. Ya, itu adalah melihat pola beli dari waktu ke waktu. Kemudian ada cross market analysis. Jadi data mining ini dapat dimanfaatkan untuk melihat hubungan antara satu produk dengan produk lainnya. Misalnya asosiasi, ya. Misalnya setiap orang yang membeli kopi, confident-nya 50%-nya dia akan pasti beli gula. Sehingga untuk penempatannya di supermarket kita buat berdekatan. Setelah itu misalnya dia akan membeli apa lagi? Misalkan dia akan membeli snack misalnya. Jadi selain ngopi, dia akan membeli snack. Ini adalah cross market analysis, hubungan antara satu produk dengan produk lainnya. Nanti ketika saudara ngambil mata kuliah data mining akan dijelaskan secara detail. Kemudian data mining itu profil pelanggan. Ini membantu pengguna melihat profil pembeli sehingga dapat diketahui kelompok pembeli cenderung kepada produk apa saja. Ya. Misalnya customer A itu sukanya belinya kopi susu. Ya, customer B sukanya belinya beras, minyak goreng misalnya. Ya. Itu adalah profil pengguna. Kemudian informasi summary, ini membuat laporan summary yang bersifat multidimensi
dan dilengkapi dengan informasi statistik lainnya. Yang keempat, ada proses informasi eksekutif. Nah, data warehouse dapat membuat ringkasan informasi yang penting dengan tujuan membuat keputusan bisnis tanpa harus menjelajahi keseluruhan data. Jadi data warehouse ini bisa membuat ringkasannya ya, ringkasan yang penting untuk keputusan bisnis tanpa harus menjelajahi ya, tanpa harus melihat semua data yang ada. Nah, dengan menggunakan data warehouse, segala laporan telah diringkas dan dapat pula mengetahui segala rinciannya secara lengkap, sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan. Nah, informasi dan data pada laporan data warehouse menjadi target informatif bagi user. Jadi, sekarang kan informasi penting ya. Nah, informasi itu diperoleh dari data. Nah, keuntungannya apa data warehouse? Yang pertama, data diorganisir, organisasi diorganisir dengan baik untuk query analisis, menganalisis query itu perintah ya, dan sebagai bahan untuk pemrosesan transaksi. Jadi konten pertama, datanya diorganisir sebagai bahan untuk pemrosesan transaksi. Nah, perbedaan di antara struktur data yang heterogen pada beberapa sumber yang terpisah dapat diatasi. Aturan untuk transformasi data diterapkan untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data apabila data dipindahkan dari database OLTP, online transaction ya, kalau tadi OLAP ya, ke data warehouse. Jadi aturan transformasi data ini fungsinya untuk memvalidasi, ya, memvalidasi apakah data tersebut benar apa enggak, kemudian mengkonsolidasi data apabila dipindah dari database OLTP ke data warehouse. Ya, dari data transaksi ke data warehouse. Nah, keuntungannya berikutnya adalah masalah keamanan dan kinerja bisa dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Jadi soal keamanan dan kinerja ini bisa dipecahkan tanpa mengubah sistem produksi. Keuntungan berikutnya, membangun data warehouse menguntungkan bagi perusahaan. Kenapa? Karena data warehouse dapat memberikan keuntungan strategis melebihi pesaing-pesaing mereka. Jadi perusahaan itu yang pintar mengelola data warehouse-nya itu mempunyai nilai yang tambah ya. Jadi dia mempunyai keuntungan yang strategis. Misalnya untuk apa? Mengakses data yang besar. Jadi dari data warehouse kita bisa mengakses data yang jumlahnya besar. Contohnya apa? Perbankan. Perbankan itu kan datanya besar ya. Nasabahnya itu bisa ratusan ribu atau jutaan ya. Itu kita bisa mengakses data yang besar. Misalnya perbankan ini ada fasilitas kredit, nah itu bisa lihat dari data-data yang ada. Kemampuan memiliki data yang konsisten, ya, datanya konsisten. Kemampuan kinerja analisa yang cepat. Ya, jadi perusahaan akan mempunyai kinerja analisa yang cepat. Kemudian mengetahui hasil yang berulang-ulang, ya, bisa diprediksi nantinya ya. Kemudian menemukan adanya celah pada business knowledge atau business proses. Jadi kalau ada celah-celahnya, kekurangannya itu kita bisa temukan dengan cepat. Mengurangi biaya administrasi, jelas ya. Dengan data warehouse kita bisa mengurangi biaya administrasi. Kemudian memberi wewenang pada semua anggota dari perusahaan dengan menyediakan kepada mereka informasi yang dibutuhkan agar kinerja lebih efektif. Jadi perusahaan itu langsung dapat informasi ya. Kemudian wewenang supaya kinerja yang lebih efektif. Ya.
Nah, itu tentang mengapa data warehouse diperlukan, kemudian bentuknya seperti apa, keuntungannya seperti apa, sudah kita. Baik, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan ya. Seperti biasa nanti ada pertanyaan atau diskusi di e-learning, silahkan dicek di e-learningnya. Tetap jaga imun, jaga kesehatan ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, kekuatan dalam menghadapi pandemi. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.